dia berjuang keras selama 30 tahun itu memperjuangkan haknya dan suaranya dia sebagai perempuan. Sebagai perempuan, walaupun memakan waktu yang lama, tapi nothing is impossible. Dan Manda tuh bisa membuktikan bahwa hak kalian atau suara kalian itu apa namanya berarti loh, it means something gitu loh. Manda tuh mau memberi semangat kepada semua perempuan di luar sana yang merasa lagi lost anak perempuan terakhir. Jadi udah lo diem aja nurut ikut gue karena gue tahu yang terbaik buat lo. Itu mostly adalah tidak kesalahan, tapi banyak sekali orang tua yang merasa seperti itu, kayak mereka take over sama hidup anaknya. Harus jujur dong, dan jujurnya itu gue gak boleh ngerasa gue red flag, gak boleh ngerasa gue jahat. Makanya dari diskusi-diskusi gue sama Mas Angkasa, director kita, dan Mbak Widya penulisnya, itu tuh keluarlah kenapa Rashid jadi playboy, kenapa Rashid jadi gini di keluarganya, misalnya dulu gimana, di pergaulannya dulu gimana, itu yang kita diskusiin. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling salah bersama gue Bayu Indah Permana, dan di depan gue udah ada Cicio Manasero dan Asa Asunsao. Yes, bener keren kan? Namanya tepuk tangan dulu. Iya, nama gue panjang apa? Cicio Manasero dong yang gue tahu. Massimiliano. Oh, ada Massimiliano Iya, itu ya. nama birth name-nya. Susah kan? Jadi Cicio, Enggak sih? Gampang. Iya, kamu pacarku, gampang lah, masa gak bisa? Massimiliano. Iya. tapi enggak, itu bukan nama panggung lo kan, Massimiliano. Cico tuh nama kecil sebenarnya, karena udah kepake, ya dipakai. Apa sih, karena udah orang taunya itu ya udah. Bapak gue juga manggilnya. Kalau Manasero tetap ada. Manasero nama keluarga. Manasero nama keluarga gue. Kenapa dari awal nggak kita jadi bahas namanya dia? Nih, coba ya, kalau Massimiliano ya, susah banget sini. Massimiliano panggil Mas. Tapi kayak ada yang manggil Mas, gue nengok dong. Miliano. Cicio emang nggak ada? Apa enggak? Jadi kalau Itali itu, jadi ngomong nama gue nggak apa-apa ya. Iya. Kalau nama Itali itu misalnya Giuseppe ada panggilannya Beppe, atau Domenico jadi Mimo gitu. Kalau Ciccio itu biasanya dari Francesco. Nah, gua kan tidak ada Francesco ya. Cuma nama baptis gua Franciscus, kayaknya dari situ. Kayaknya, gue juga nggak tahu, dari gua kecil dipanggilnya gitu. Oke, kita sudah tahu sejarahnya Yes. Cicio. Sejarahnya Asa. Apakah anak keturunan Portugal? Emang Portugal. Emang? Tahu Asunsao yang dulu pemain di Roma nggak? Tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Itu Om Deddy ya. Serius? Asunsao Roma. Papaku Portugal. Asya Maria Asunsao. Tahu nggak sih Asunsao Roma tahun 90-an? Iya. Om Deddy ya. Serius? Enggak. Jadi mereka adalah case dari series Swipe Right. Yes. Geser ke kanan. Kita langsung bareng lagi. Gila. Sebangga itu loh mereka. Oke, jadi Yes, Bayu. buat awal kita ceritain dulu siapa yang mau menjelaskan soal Ladies series first ini. lah, tentu. Swipe Right. Baik, nyebutnya apa? Tribuners. 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 Baik, Tribuners. Aku di Keren sini banget. akan menjelaskan dikit di series Swipe Right ini. Mungkin dari beberapa dari kalian sudah melihat di social media. Social media adegan dia bercumbu manja dengan perempuan-perempuan. Sinopsisnya, Nah, Mbak. aku tahu nih, aku mau ngejelasin. Bridging dulu, bro. Iya, Gak apa-apa kan? Bagus. Ya, gak apa-apa. Happy Ini banget waktunya ya. kalian. Happy banget. Jadi series Swipe Right ini menceritakan bukan hanya sekedar drama cinta. Kalau ngelihat dari udah ngeliat posternya belum? Nah, kalau kamu ngelihatnya kayak fun, lucu, dating apps, kayak percintaan milenial yang lucu-lucu, gemes-gemes, yang lovely. Padahal bukan. terlalu ngebut di awal. Padahal bukan hanya sekedar itu aja. It's deeper than that, banyak layernya. Problemnya sebenarnya adalah masalah keluarga yang toxic. Jatuhnya seperti menceritakan sandwich generation yang sangat-sangat kejam, memiliki lingkungan keluarga yang toxic, lingkungan percintaannya juga tidak baik gitu. Menceritakan seorang Manda. Aku berperan sebagai Manda. Manda ini umurnya 30 tahun, persis pas 30 tahun Pas ulang banget. tahun. Dia ngomong kita tahun ini 30. Iya, jadi mau Sama nih, relate bro. Oke, akhirnya dia disclaim kalau dia muda sendiri di sini. Cara nggak langsung. Manda ini 30 tahun. Apa namanya? Belum nikah. Menghitung kayak kita.
Cici gue sih enggak, cuma gue kayak lu deh kayak yang lebih Iya. deketin dia. Dia sensi banget sama gue. Tolong dong, ini lagi sinopsis Twilight. Sinopsisnya gimana, lanjut. Menceritakan seorang Manda ini 30 tahun, dia belum menikah. Jatuhnya sandwich generation karena dia ngurusin Umi, Abi sama kakaknya. Yang lebih tuh, ya. Abang Dan ya. dia sama kakaknya, yes. Dan dia itu mau disuruh ta'aruf sama orang yang dipilih sama Umi Abinya. Ya dia nggak tahu sama sekali nih background keluarganya seperti apa. Seperti kasarnya ya, di spoiler lah, beberapa episode kan udah keluar. Udah. Dijual gitu loh. Cici mencoba menahan tapi tidak bisa. Dijual gitu loh. Terus bertemulah sama si Rashid ini. Cio ini Boleh. Ya, continue. what? No, you're right. Continue. Iya. Terus bertemulah sama si Rashid ini. Manda ini disuruh taruh sama si Rashid. Boleh aku jelasin karakter Rashid? Boleh, silakan. Nah, The stage is yours. oke. Jadi bener kayak yang dari tadi dia omong sama Asya tentang tokoh utamanya adalah si Manda ini yang sandwich generation, berasal dari keluarga yang konservatif, yang bener-bener patriarkis banget gitu ya. Si siapa namanya? Umi Abi. Umi Abinya tuh lumayan konservatif. Dia masalahnya adalah dia kerja di perusahaan dating apps. Oh. Umi Abi sangat tidak mendukung, bahkan tidak tahu bahwa dia kerja di perusahaan dating apps karena Karena itu haram. Karena itu haram. Menurut Pusat mereka. zina menurut mereka begitu. Nah, dan dia umurnya udah 30 tahun. Dia anggapnya sudah telat, belum nikah apa segala macam. Karena di Indonesia kan selalu ada kayak 30 tahun harus sudah begini, 25 harus Stigma sudah gitu begini. ya. Padahal kan semua orang kesuksesan dan pencapaiannya itu tidak semua di umur yang sama gitu, tidak paralel. Nah, jadi di sini pressure untuk dia nikah. Kebetulan dia dita'arufin sama gua. Gua itu namanya Rashid. Gue ini keluarga old money. Ceritanya lumayan terkenal, diplomat. Diproyeksikan 10 tahun ke depan akan jadi menteri luar negeri ceritanya. Kenapa gue dita'arufin mau dinikahin itu karena gue sudah mau ditugaskan ke KBRI di Lisbon. Cuma gue harus nikah dulu sama keluarga supaya tidak kena pengaruh perempuan asing gitu, ada dialognya. Jadi gue dibungkusnya tuh dengan Daddy. as a sebagai Sorry, hilang. I don't know. Tolong. Ketawa tuh nular. Tahu kan kalau ketawa tuh nular. Ya apa yang lucu? You said daddy. Jadi Jawa ya. Sorry. Jadi, oke, I Jadi continue. jadi. Aduh, tadi nyampe mana ya gue? Oh, gue ngomong apa? Dibungkusnya, di dibungkus Lisbon. ya, di Gue Lisbon. tuh dibungkusnya sebagai politikus yang juga agamis, yang terlihatnya baik, green flag. Orang kaya, dia udah mau dong, tapi ternyata gue itu tukang selingkuh, tukang check out cewek dari perusahaan dating apps yang dia kerja. Konflik satunya lagi adalah di perusahaan dating apps-nya ini ada satu intern yang diperankan oleh Fendi Chow, nama karakternya Rangga, masuk ke situ, akhirnya ada love interest di antara mereka juga bertiga sama kita. Jadi- Tapi inti seriesnya bukan cuma soal romance, tapi soal keluarga, betul? Iya, You cinta explain. segitiga, keluarga. Ya kan tadi aku udah explain. Jadi apa? Daddy. Jadi piye? Jadi piye iki? Daddy, Iya. tapi daddy-nya ngomongnya bahasa Indonesia. Daddy gini. Itu typo, Mbak. Mulut gue typo. Mulut gue typo. Lucu banget, sumpah. Maaf ya, Kak. Tapi dia responsif banget loh. Gua enggak ngerti tapi dia ngomong jadi. Dia, iya, makasih ya sudah memperhatikan setiap kata-kata yang keluar dari Karena mulutku. aku lagi gini. Lihat deh, gue lagi bengong ngeliatin dia begini, terus daddy. Kita sama-sama orang Jawa lagi. Bule Jawa. Udah Jawa. Iya dong. Jawa Itali, Jawa Solo Itali. Solo Itali gue. Surabaya Itali, Solo Portugal. Purwokerto Tegal. Jadi ini nggak cuman ngomongin soal dating apps berarti ya. Lebih dalam daripada itu, soal drama keluarga juga Yes. ada, drama percintaan juga ada. Feminism ini sebenarnya. Ini sebenarnya feminism sih jatuhnya adalah menurut berat aku banget, berat nggak sih? Nah, ini Hah? pesan-pesan berat banget. berat. Berat. Tapi light ya dikemasnya. Oh. Iya. Coba kamu kata-kata yang sering kamu omong buat semangatin perempuan-perempuan di Aja. Indonesia. Enggak, aku cuma Asya mau Jatim bilang 1. Ayo lanjut. aku cuma mau bilang menurut aku
kayak beberapa perempuan-perempuan di luar sana yang merasa umurnya relate sama Manda. Yang sebenarnya ini nggak ada stereotyping umur, cuman mungkin yang berada di quarter life crisisnya mereka 25-30, mau semua umur, yang merasa lagi hilang arah, nggak ada semangat hidup, mereka tidak merasa didengar, mereka merasa kayak mereka belum sukses karena mereka belum menikah, belum punya ini, belum punya itu. Kayak menurut aku timingnya orang tuh beda-beda ya. Mereka punya timingnya masing-masing gitu loh. Dan Manda di series Swipe Right ini dia berjuang keras selama 30 tahun itu memperjuangkan haknya dan suaranya dia sebagai perempuan. Sebagai perempuan. Walaupun memakan waktu yang lama, tapi nothing is impossible. Dan Manda tuh bisa membuktikan bahwa hak kalian atau suara kalian itu berarti loh, it means something gitu loh. Manda tuh mau memberi semangat kepada semua perempuan di luar sana yang merasa lagi lost gitu, kayak yang ngerasa telat di hidupnya. Semangat berjuang. Jatim 1. Tiba-tiba di orang. Mas maaf ya aku kupingnya tiba kenceng ya Mas ya. Aku tau nggak dari tadi tuh mic-nya aku giniin. By the way, tau nggak sound kita syutingan ke THT gara-gara suara gue kekencengan. Kenceng banget kokat. Nggak usah sound kita syuting deh. Kita lagi promo juga. Kan kita pakai mic. Mbaknya dengerin pakai earphone. Dia sampai kayak, "Kak, maaf, bisa nggak mic-nya nggak deket-deket?" Bener. Nada tinggi ya udah. Zif. Bisa nggak usah nada tinggi-tinggi? Kan adanya nggak tinggi tapi suaranya kenceng, lebih kayak Bung Karno gue bilang. Salah, aku high pitch. High pitch. Kayak gitulah. Tapi kalau secara spesifik yang diperjuangkan si Manda ini suara dia buat di keluarga kah, atau di percintaannya pribadi, atau di pekerjaannya yang mungkin dia merasa nggak adil, apa di semua Tanpa spoiler ya? Sebenarnya semuanya sih. Kayak Manda itu, kenapa Manda tidak punya suara? Karena memang dia itu selalu diatur oleh abinya. Balik lagi patriarki kan. Patriarkis sekali kalau Patriarkis sekali. Dan ini keluarga Manda ini agamis sekali. Jadi abi sama uminya tuh merasa bahwa anak perempuan terakhir, jadi udah lo diem aja, nurut, ikut gue karena gue tahu yang terbaik buat lo. Itu mostly adalah tidak kesalahan, tapi banyak sekali orang tua yang merasa seperti itu. Kayak mereka take over sama hidup anaknya. Merasa kayak yang paling tahu dan terbaik buat anaknya adalah mereka, padahal yang ngejalanin hidupnya anaknya sendiri. Gitu. Tentunya ya, orang tua tersebut bukannya jahat, tapi Iya. karena memang merasa tidak tahu, they don't know better gitu. Mereka pikir yang mereka lakukan adalah yang terbaik buat Iya. anaknya. Biasanya kayak gitu turunan. Jadi mungkin dia dulu di orang tuanya mendidik seperti itu. Betul, itu. Biasanya ntar Kayak putus bro, dikit it's not the 90s anymore, it's 2025. God. Dari anak 90s it's not the 90s anymore, kita lahir 90s loh. Makanya 2004 is like so much cooler. Duh. Gen Z. Gue cabut yuk dia. Tapi gak, sorry, aku Gen Z tapi Manda lebih keren lagi. Dia milenial loh, dia 30. She's cool. Aku Gen Z tapi Manda lebih keren lagi, dia Iya, milenial loh. Berarti dia secara tidak langsung mengakui milenial lebih keren. Gitu. Enggak, maksudnya Aku yang baru Manda ngomong. dong yang lebih keren. Kau. Gak mau dikit-dikit. Dia kalau udah Oke, Cici sebagai Rashid. Yes. Seberapa beda sama lu? Wah, beda banget. Lu manipulatif juga kah, atau mungkin Tunggu, boleh nanya nggak? Kamu merasa diri kamu red flag atau green flag? Kenapa mau nanya dia? Harusnya green flag seharusnya ya. Ih, orang-orang yang aku green flag berarti red flag. Tapi sejujurnya, Kalau gue bilang gue red flag, ya nggak mungkin juga Iya, dia iya. ngomong gitu dong. Iya. Tapi sejujurnya, Iya, mungkin. sejujurnya orang red flag atau orang jahat tidak tahu mereka jahat atau mereka red flag. Exactly. Itu salah satu kesulitan gue memainkan karakter gue, karena begitu baca skrip, obviously gue ketika membaca gue ngejudge dong karakter gue sendiri gimana. But as an actor, gue tidak boleh melakukan itu. Itu hal yang paling tidak boleh lakukan actor, is judge your own character. Dan itu sulit. Karena menurut gue Rashid nih emang kelakuannya bener-bener red flag banget. Tapi gue yang memainkan Rashid harus jujur dong, dan jujurnya itu gue nggak boleh ngerasa gue red flag, nggak boleh ngerasa gue jahat. Makanya dari diskusi-diskusi gue sama Mas Angkasa, director kita, dan Mbak Widya penulisnya, itu tuh keluarlah kenapa Rashid jadi playboy, kenapa Rashid jadi gini di keluarganya, misalnya dulu gimana, di pergaulannya dulu gimana, itu yang kita diskusiin begitu. pas lu dapat karakternya gimana kesan lu? Susah banget karena Rashid ini very layered ya. Dari luar
ketika dia pakai kacamata ketemu keluarganya Amanda, ketika dia di luar, enggak di luaran ya, ketika misalnya lagi butuh yang terlihat alim dan sopan gitu, cara bicaranya, gesture-nya, pakai kacamata, Kalau di sosial gitu ya. harus terlihat agamis, harus terlihat baik, sopan, lembut, diplomat. Tapi ketika di luar pergi ke bar atau apa, nggak pakai kacamata, udah keluar jadi asingnya, itu completely different person. Jadi memang beda. Bahkan diri gue sendiri pun tidak ada di dua-dua ya. Karakter yang dua versi Rashid yang gue mainin pun tidak ada. Jadi memang beda banget. Oke, paling Gak tahu, mending tanya dia. Menurut kamu gimana? Beda nggak aku sama Rashid? Iya beda banget lah Oh, kalau iya, bisa dia iya, kayak iya, Rashid, iya. nggak mau dong aku. Bener juga. Iya nggak sih? Tapi yang paling gampang yang mana? Yang dia jadi diploma apa yang udah Diplomat. mulai ke bar? Oh, kira yang ke bar gitu. Enggak, itu paling susah malah buat gue. Seneng dia. Iya. Enggak sih, jujur. Experience. Party. Tuh, kelihatan kan siapa? Sena party. Emang Gen Z energinya bahaya ya. Pak, gue kasih tau ya. Tadi pas jalan kesini dia tidur loh. Buset. Nyampe sini bangun langsung energetik sekali. Oh, ini power nap ya. Iya benar banget. Kita mau bawa bapak udah. Ngantuk juga. Iya. Kok itu 12 sih biasanya. Bablas gue. Kalau bangun lupa ingatan. Bangun cuma 10 menit, iya lupa ingatan atau kepala gue sakit ya gitu. Iya benar. Kamu happy good? Happy. Coba pertanyaannya apa dia yang nanya? Kalau jadi Manda susah apa buat Asa? Overall karakter selama meranin Manda pas syuting ya. Heeh. Kalau soal teknis balik lagi nangis karena kan Manda depressing karakter banget, layered kayak Manda ini 30 tahun hidup siklusnya sama terus disetir sama Umi abinya. Dan sama abangnya loh. Abangnya doesn't really care honestly. Abangnya sebenarnya. memanfaatkan. Abangnya nggak memanfaatkan, abangnya memang kayak spoiled aja. Ya memanfaatkan, minta duit gitu-gitu kan sama Amanda. Spoiled. Enggak, sama Manda nggak pernah, sama Umi Abi. Umi Abi dapat duit dari? Manda. Tapi kan itu Iya, secara tidak langsung duit beda-beda. pensiunannya Abi ceritanya Beda. dihabisin nama abangnya. Kayak abang gak guna gitu lah, spoiled gitu. Udah cerai ceritanya abangnya, duda. Iya, yang bertiga dua. Tapi kayak hal terberat yang aku peranin jadi Manda tuh karakter layernya banyak, dia depressing banget. Jadi dia menahan seluruh bebannya selama 30 tahun. Jadi udah bukan di fase dia histeris dan bisa mengekspresikan segala keamarahannya. Udah di titik tuh dia tuh capek. Jadi makanya nahan dan nyimpennya tuh yang bikin susah karena beberapa scene yang butuh sedih dan nangis emosional itu udah nggak perlu histeris lagi. Jadi emang nangis lirih dan capek gitu loh. Itu yang susah Teknis ya? menurut aku ya. Betul bukan yang nangis bukan yang sesungguh, Bukan nangis yang yang kayak meraung-raung. Ada nggak nggak sih meraung-raung. Nggak ada ya? Nggak ada. Scene ada. breakdown. Ada satu. Scene emotional breakdown, tapi itu juga bukan histeris, itu lebih Iya. kayak ke Capek. like jijik gitu, kayak Ya capek. itu spoiler tuh kalau disebut. Iya. Cuman kayak lebih susahnya itu karena kan selalu tertekan ya. Orang tertekan tuh kan dan tertekan terus nggak bisa speak up, nggak didengar. Jadi mereka cuman bisa diam dan udah kayak meratapi hidupnya gitu loh. Berarti Manda tuh pemendam juga dia? Apa sebenarnya dia Sabar sekali menurut gua. Gini, Dan menurut tidak mengutamakan diri sendiri, betul? iya, Manda tidak mengutamakan diri sendiri. Sebenarnya Bunyi-bunyi sebenarnya Manda tuh speak up tapi tidak pernah didengar. Cuman dia selalu orangnya tuh selalu ngejawab. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya tuh kayak ngebantah? kalau ngebantah tuh kesannya kayak jahat banget ya. Cuman memang kayak Ngebela diri? membela diri. Selalu ada cara membela dirinya dia. Kayak diomongin kayak kamu tuh jangan gitu-gitu ya. Kamu tuh gini-gini. Ya tapi kan ini gini-gini. Pokoknya Iya. ini salah satu Oh, iya. kata-kata yang Manda baca dong. Cewek tuh bukan tempat rehabilitasi cowok. Bener nggak? Ke gua. Maksudnya apa tuh? Maksudnya itu spoiler kayak banget tuh adegannya. Enggak, maksudnya adalah kayak cowok tuh nggak bisa datang pergi ganti-ganti cewek untuk kayak ke cewek ini dulu deh karena dia baik nyembuhin, nanti baru jumping ke cewek ini lagi. Oke, is this Asha talking atau Manda? Asya. Iya, gua kayak ceritanya nggak begitu deh. Enggak, tapi kayak maksudnya cewek itu bukan tempat pusat bukan, sebenarnya dialognya adalah cewek itu bukan pusat rehabilitasi cowok. Jadi maksudnya cowok-cowok yang belum sembuh dari luka lamanya dan merasa punya trauma yang sangat banyak itu, hello, perempuan itu bukan psikolog kalian. Aku bantu jelasin. Enggak. Oke. Silakan. Enggak. Coba gimana Cici? Gue nangkap maksudnya Asya. Jadi maksudnya
kan banyak cowok-cowok yang toxic, yang abusive atau apa segala macam tuh berharapnya dengan dia pacaran sama satu cewek ini bisa jadi tempat dia melampiaskan kekesalannya apa segala macam dan bantu disembuhin. Sementara you're just making the girl as sick as you gitu loh. Cewek tuh if you need help, go to a professional, don't go to another girl don't go to a relationship with a girl and ruin her life gitu maksudnya. Betul. Inilah kenapa aku pilih Cicio Keren banget. Karena apa? Dia tuh melengkapi aku. Dia tuh udah kadang tuh aku nggak perlu ngomong apa tuh dia udah tahu maksud aku gimana. Gimana aku nggak makin cinta. Waduh. Gue obat nyamuk di sini. Yang gombal ceweknya ya. Gimana ini? Iya lagi. Beneran dia definisi melengkapi gue banget iya. loh. Karena kayak lihat gak tadi? Kayak apa yang aku bilang tuh dijabarin sama dia dengan jelas. Ini mungkin gambaran bagian nih. Atau nyindir? gambaran milenial sama Gen Z sih Betul. emang yang milenial nunggu dulu. Kan udah beres belum? Biar aku aja yang Nah bantu. itu di TikTok kan dia nggak maksa sih dia ngajak gue bikin konten TikTok bareng. ada yang komen begini. Asya ini definisi Gen Z bikin dar-der-dor hidup milenial. Gue kayak bener banget. Iya lagi. Oh, kita baru 15 menit ngomong udah kerasa sih. Kerasa apa nih? Dar. Nah, gue mau lanjutin pertanyaan lu tadi. Kesulitannya dia jadi Manda karena gue yakin dia lupa jawab. Oh, ini menurut dari sisi Menurut dia. Oke. Menurut gue yang sulit adalah kalau kita lihat Manda itu kan perempuan yang udah 30 tahun yang lelah dengan hidupnya, sandwich generation, bebannya banyak gitu tapi mendem kan. Jadi harus diem gitu. Aslinya begini. Aslinya sangat talkative, sangat ekspresif. Jadi Manda kan gak boleh, jadi dia nahan banget. Harus jadi orang yang bener-bener beda. Gak bisa tuh Manda lagi ngomong tiba-tiba hah gitu, gak mungkin. Tidak mungkin. Tapi gue stres banget jadi Manda, bener. Oh iya, lu kan mesti tadi sebanyak bicara ini dan apapun diomongan dan kalau Manda dia bener-bener diem gitu. Mendem, kayak it's one of my most depressing character ever. Karena dan emang aku sampai sempet kebawa kayak suatu hari kita kan jujur syuting kan memang jamnya agak sedikit tidak sehat ya waktu itu sempet. Aku tuh pernah ya jam 12:30 pagi tuh jam 12-an tuh udah selesai syuting pulang. Aku nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi karena aku masih berpikir sampai rumah masih jadi Manda. Gak bisa rilis. Gak bisa rilis dari karakternya. Gak main handphone sampai jam 4 pagi. Jam 1:30 itu udah taruh habis mandi segala macam bersih-bersih. Bengong lihat atas. Cara berpikirnya tuh masih kayak cara berpikir Manda. Dan cara berpikir Manda tuh menurut aku sakit banget aja otaknya karena logis banget kan dia. Dia udah pakai hatinya susah karena traumanya juga banyak banget. Mendem banyak lama. Jadi kayak apapun yang dipikirin cara hidupnya Manda tuh bergerak dengan cara logis. Logikanya tuh paling jalan Manda. Apa yang waktu itu dipikirin ketika itu sama berarti 4 jam gak ngapa-ngapain cuma bengong doang. 2 jaman. Oh 2 jam bengong, ya. Aku nggak tahu, nggak berasa. Tapi kayak kenapa hidup gua kayak gini kayak gitu kan? iya bengong aja mikirin hidup yang kayak bener-bener lost tau nggak? Jadi yang kayak orang nggak punya arah beneran. Asya mah nggak gitu. Sebagai sesama aktor, gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Mungkin bener, tell me if I'm wrong. Kadang-kadang ketika kita bener-bener into karakter banget dan syutingnya konsekutif dan scene kita semua, kita ketika udah bener-bener menjadi karakternya, kadang-kadang kita lupa untuk rilis dan keluar jadi diri kita sendiri lagi. Nah, menurut gue, Asya sebagus ini di seriesnya. I'm not saying this karena dia lawan main dan pacar gue ya, tapi memang Asya bagus banget. Semua orang juga bilang bagus karena juga dedikasi dan kerja kerasnya Asya selama pre-production. Dia bener-bener menjadi Manda, dia ngerti Manda tuh gimana. Tentunya dibantu produser, director, dan penulis. Jadi mungkin agak sulit untuk dia keluar dari karakter. Dan pas kita reading, sutradara tuh minta kita pas reading aku udah pakai jilbab. Ah iya tuh. Big reading ya, table reading. Big reading. Oh, Kayak langsung masuk Manda. pokoknya kamu datang, aku mau lihat Manda bukan Asya lagi. Wah panik dong gue. Tapi harus pakai jilbab ya. Kayak nggak pernah pakai jilbab. Jadi pinjem jilbab waktu itu kayak datang udah pakai sweater, celana panjang terus pakai jilbab warna pink. Sumpah, kayak gini warnanya. Mau lihat fotonya? Ada foto ya. Aku posting juga. Jangan itu kayak tunjukin deh boleh tunjukin kayak lucu. Bener. Gitu. Gak apa-apa nih gue keluarin HP nih. Bentar ya gue cari dulu. Gak apa ini bukan lagi ujian gue maksud. Gak apa nih gue keluarin handphone. Iya tapi ya sih kayak gitu. Itu pas sama syuting berat banget dong kan, nggak bisa banyak bicara atau sebenarnya bisa switchnya gampang? Nggak, sebenarnya nggak gitu. Aku bicara banget kayak karena aku ngerasa jadi Manda udah depressing banget. Jadi pas udah cut, aku langsung kayak wah gitu, langsung kayak balik. Ya Allah, definisi dililit-lilit doang.
Nggak, itu pas dinaikin gila. Tapi Kak tau nggak, aku sama dia mungkin karena mendalami karakter ya. Manda kan juga ending kayak karena udah Benci. kebongkar Rashid kayak gimana, red flag mampus ya, mergokin cium-ciuman di bar. Aku sama dia tuh selama syuting kita 2 minggu kita berantem terus, nggak ngobrol loh. Ya ngobrol dikit, tapi kalau ngobrolnya berantem. Jujur, makanya kalau orang bilang kita cinlok, tidak juga. Iya sih, Kita tuh bener. deket setelah syuting. Mungkin udah saling iya. suka sama syuting. Bukan mungkin ya, we know lah. Kru juga pada tahu. Tapi, Bisa tapi memang kita nggak sih? dekat pas syuting, masih syuting aja. Pas udah selesai syuting baru pergi main tenis apa gitu. Syutingnya berapa lama sih? 14 hari doang. Oh, sehari doang. Pria prepare sebulan lah. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan dari ceritanya sendiri yang fresh banget menurut kalian, apa nih dihadirkan dalam bentuk series dari Swipe Right ini? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau menurut gue nggak tahu ini fresh atau enggak. Menurut gue sih fresh. Gue tuh sangat suka Swipe Right karena ini tuh female led banget. Jadi sosok-sosok perempuan yang ada di dalam series Swipe Right ini perempuan-perempuan tangguh. Contohnya Manda. Tanpa spoiler, nanti kalau kita makin ke belakang, makin ke episode 5, yang akan merubah, mengambil jalan cerita jadi protagonisnya itu tokoh-tokoh perempuan lainnya yang ada yang kita tidak expect. Jadi gue suka gimana Swipe Right ini, gue bisa bilang mungkin karena penulisnya perempuan juga ya, Mbak Widya, dan direkturnya walaupun laki-laki, Mas Angkasa, tapi Mas Angkasa tuh menurut gue sangat dekat sama istrinya, sama apa, jadi juga dia cukup familiar sama point of view perempuan. Jadi gue suka banget, menurut gue ini male gaze-nya tidak terlalu kuat di Swipe Right. Itu menurut gue fresh. Dan soal Sandwich Generation gitu-gitu, menurut gue ini akan jadi kekuatannya Mbak Widya, penulis kita. Karena kalau lo tahu Mbak Widya sebelum nulis Swipe Right, dia tuh nulis Home Sweet Loan. Dan dia nulis Jumbo juga. Pas mirip Itu anak bungkus. mirip tapi tidak sama ya, Iya. berbeda. Iya. Cuman ya, menurut gue itu jadi fresh, jadi sesuatu yang bagus dan menarik. Ditambah soal dating app, soal ta'aruf apa itu kan jarang ya. Karakter diplomat pun jarang kan sebenarnya. Itu. Oke. Bagaimana? Mungkin Setuju? ngeliatnya. Aku setuju persis sih sama dia. Memang ini kayak series untuk para wanita kuat dan amazing di luar sana. Dan ini yang soal 30 tahun tuh belum telat. Hah? Soal yang 30 Iya, tahun belum telat. itu balik lagi kayak buat kalian semua yang mikir 30 tahun belum nikah itu dibilang kayak belum jadi orang lah, tau gak sih kalau misalnya dulu ya kan yang kayak kan belum jadi orang. Lah gue udah lahir apa? Lahir apaan? Gue udah lahir apa umbi-umbian. Singkong. Jadi duyung. Cari banget, cuman maksudnya gitu kayak semua orang tuh punya timingnya masing-masing gitu loh. Mendingan yang lama carinya nanti pas udah ketemunya lama tapi kayak pasti. Terus untuk long term jangan nanti contoh ya, maksudnya kayak nikah muda tapi ujung-ujungnya kan berpisah kan nggak mungkin ya. Kan memang pengennya menikah itu untuk sehidup semati yang bisa berjuang bersama. Kali untuk selamanya. Iya. Lebih baik menikah dengan orang yang tepat, walaupun mungkin dianggapnya secara norma sosial sudah telat, tapi memang happy dan bisa jadi keluarga yang utuh. Mendingan gitu daripada cepet-cepet nikah, ujung-ujungnya bermasalah. Karena yang tahu waktu terbaik adalah Tuhan kan, bukan kita. Betul sekali. Enggak, ini benar banget. Swipe right. Enggak, itu nggak ada gitu di Swipe Right. Tapi bener. Dia jago banget jualannya, dikit-dikit Swipe Right. Jago aja. Jago. Tapi kalau sama syuting masing-masing juga drain itu nggak sama karakternya mungkin Oh, kalau gue drain banget. Jujur. Gue jadi cowok red flag drain banget. capek banget. Sumpah. Gimana ya? Adegannya ada adegan party itu ada 2-3 sequence doang gitu. Gue nggak ngomong berapa scene. I don't like partying. Gue nggak suka party. Oh, lu yang benar-benar Aduh, gue lu introvert gitu kan? Bukan, udah lewat aja kayaknya masanya. Udah mulai tua, udah capek gitu. Terus kayak ada satu adegan udah di mana-mana sih di social media, ada satu adegan gue kayak udah menjelang ending, udah masalahnya udah gede, gue tuh kayak bener-bener main tangan sama dia, kayak ngelecehin gitu. Itu tuh bener-bener susah buat gue. Pas take tuh gue udah ngelawan banget karena for me itu ngelakuin adegan kayak begitu tuh kayak wah, lu hancur banget sih, kayak I cannot imagine. Kalau gue lihat ada cowok kayak gitu, gue tampol sih, sumpah. Dan gue harus mainin jadi orang itu. Kan dia. Yang meluk dari belakang itu bukan sih? Iya itu, terus kayak nempel ke tembok. Nah, kamu cerita habis cut gimana? Iya, jadi intinya habis scene itu kan berat ya karena main tangan apa segala macem. Memang sebelum sini tuh kita udah ada obrolan seberapa kuat lah cengkramannya Gua nanya. segini, oke atau enggak, mana aja yang boleh dipegang, mana yang ngerasa nggak nyaman. Terus aku jujur di situ aku bilang kayak it's okay, kamu you can do whatever you want karena memang scene-nya begitu gitu. Aku aman kok, nggak apa-apa, just do it the sake for the scene gitu kan.
habis cut kita langsung misah gitu. Aku yang kayak Gua cabut. nenangin diri terus dia cabut ke dalam ke ruangan base camp gitu, masuk ke Enggak rumahnya. base camp ke ruangan satu kamar Ya, di intinya whatever it is ya, it's a room. Dan dia cabut ke ruangan dan di situ ternyata dia breakdown karena kayak itu kan ya, bener-bener main tangan ya nolak. gimana kayak menolak Nolak. aja gitu Iya, iya. sama Cio-nya. Iya nenangin. Hah? Terus kayak director kita datang ke Cio, itu mereka masih berdua doang, terus direkturnya lari ke gue keluar kayak Syah, Cio lagi nggak oke, coba kamu tolong tenangin dia dulu. Terus dia nangis. Ini udah gak usah dibilang apa sih, itu gak bisa. Gue bener breakdown dia banget nangis, dia yang kayak I terus feel guilty. terus yang bikin aku kayak gila ya, dia nggak cuma mikirin diri sendiri karena dia nggak nyaman, dia nanya are you okay? Begitu ketemu lu. Dia nanya aku kayak are you okay, sakit nggak, I'm so sorry, aku nggak bermaksud apa segala macam. Kayak aku langsung yang kayak enggak aku nggak apa-apa. Dia kayak dia baik hati sekali. Itulah pokoknya dia langsung breakdown karena kan emang Cio nggak begitu ya, sangat menolak dan Iya benar-benar. tahu. Gue mukanya samsak. Itu benar. Laki-laki sejati. Tapi ketika lu tahu akan melakukan adegan itu, Cio, Udah tahu. enggak persiapan lu diri lu apa yang lu mungkin Ya gak bisa, gue harus tetap gimana ya, acting itu kan harus jujur Iya. ya. Gue tetap harus jadi Rashid. Jadi makanya selagi take tuh gue masih nggak apa-apa, tapi pas udah cut scene-nya selesai kan gue udah kayak gue ngerilis, gue jadi diri gue sendiri kan. Tapi dia Itu baru susah. Hah? iya. beda banget jadi Rashid. Tatapan matanya aja beda. Thank you. Tapi itu harus. Thank you very much. Iya. Tatapan matanya aja. Jam udah terbang emang kami. Jam Iya, terbang. jam terbang. Terima kasih. Amin. Dari kecil kan beliau sudah Tapi pernah gak sih kayak apa namanya di tengah-tengah scene jadi Rashid itu pernah kebelet pipis? Sebel masuk mau dia punchline. Bagus banget. Hit me up if you need a new host. Right here. Pertanyaannya bagus. langsung udah take over program gua. Bagus. Kamu pernah Gue gak tau kenapa. Gue tadi bener-bener mendengarkan Gue dari tau gak? Gue gak tau kenapa tiba-tiba kayak tak tanya aja deh. Sorry. dan coming from behind kira gue nggak tahu nih tiba-tiba ada gue pertanyaan. beneran kayak gue mau menganalisa dengan baik loh pertanyaannya. Pernah apa nggak kebelet pipis? Gue dia serius banget kan, gue pikir serius nih, kan kita harus ngomongin serius kan. Tapi kamu pernah nggak dan Nggak, serius-serius langsung duar, balik lagi duar gitu. Hidup tuh Menduar gimana? Jatuh. Hidup tuh roller coaster, bro. tapi bisa kayak gini sah di lokasi syuting aman, maksudnya nggak kebawa sama si mandanya, maksudnya tetap bisa bercanda-bercanda sama yang Yang lain. gue betein cuma dia doang. Ya, sumpah demi Tuhan. 14 hari dia jahatnya cuma ke gue doang. Kok lu kebawa? Karena gue tahu dia perhatian dan sayang sama gue. Jujur aja karena apa? Udah jujur aja. Karena apa? Karena mau udah Yang tadi. kasih bilang. Karena suka. Karena apa? Enggak. Gue aja nggak tahu. Gengsi Karena suka. Gensi mah gengsi banget. Nggak, ini ya. aku ngomong karena suka kan? Bukan. Terus kenapa? Karena ngefans. Syuting ke bawah karakter. Di apa sih? Milenial tuh bapak-bapak banget ya jadinya. Lah gua enggak ngejok. Iya, Udah. Dia ngejok. Why? Pokoknya. Udah ini programnya si paling seleb bukan si paling relationship. Maaf. Tapi sejauh ini gimana respon penonton? Udah berapa Gue episode? happy banget. Udah berapa episode? 5. Kita cuma 5 episode doang. Oke. Dan sekarang udah masuk ke episode. 5 udah fast track-nya udah keluar. Iya, kalau fast track bisa nonton. Fast track aja. udah nonton episode 5. Oke. Dan gimana di sosial media mungkin apa udah mulai banyak yang benci sama Rashid? Oh, iya, puji Tuhan banyak yang benci sama Rashid. Wah, itu Gua pun juga udah benci. bukan benci lagi. Nyokap gue aja semua. benci sama gue. Gak beneran, ini beneran lagi. Serius? Pas lihat adegan ciumannya tuh sampai yang kayak itu ciuman beneran. Kayak tante Dia bilang, Asya siapa itu ceweknya? Tante apa namanya? Tante Gampar. gampar. Mau digampar mamanya. Mamanya mau digampar ceweknya. Kata telnya saya cuma talent mau ditampar beneran. Bener. Tapi yang paling aku seneng adalah orang-orang relate aja sih, kayak akhirnya para perempuan atau siapapun itu yang merasa sama di posisinya Manda itu
ada temennya, kayak mereka tuh nggak merasa sendiri. Ini loh, gue temenin nih, Bos. Iya, santai aja. Kan banyak kan yang nge-DM kamu kan, banyak banget yang nge-DM atau WhatsApp siapa kamu itu kak siapa itu Iya, kayak terus ngerasa kayak pokoknya teman-teman kantor aku, terus teman-teman aku, keluarga aku di Solo apa segala macam, mereka tuh nonton, mereka yang kayak ini loh series yang kita butuhin selama ini buat menyuarakan Aspirasi. suara kita dan biar iya. kita didengar, kita jadi nggak merasa sendiri lagi. Nih loh ada temennya Manda gitu. Jadi kadang kan orang kalau ngerasa ada temennya jadi kayak ayo semangat menjalani hidup ini gitu. gue sih happy ya karena tentunya kita ketika membuat sebuah karya harapannya ditonton sebanyak-banyak orang kan. Puji Tuhan kita ditonton lumayan banyak orang. Tapi yang lebih bikin gue happy lagi adalah yang nonton juga dapat sesuatu. Bener. Itu yang paling penting, bukan cuma sekedar nonton. Menurut gue sih sangat happy akan hal itu. Apalagi Asya yang juga seorang perempuan gitu. And I feel like ini bisa banget ditonton sama semua orang. Balik lagi, isinya deep, berbobot, tapi dikemasnya dengan very funny and light. Jadi memang orang mencernanya juga gampang. Heartwarming kalau kata gue Iya. series ini. Gini, dari tadi kita ngomong soal perempuan. Gue sebagai laki-laki ngerasa sebenarnya laki-laki yang nonton Swipe Right pun bisa relate sama Manda. Mungkin bukan soal kita patriarkis atau Iya. atau gimana, tapi ya gue yakin lu juga sama kok. Kita pasti ada tuntutan-tuntutan. Dalam hidup umur 25 harus sudah punya ini, karir udah harus begini, umur Itu 30 bener. harus punya anak, Bener. harus sudah nikah. Itu kan semua orang ya, bukan cuma perempuan terkena tuntutan atau social norm Iya, iya. seperti Bener, itu bener. gitu. Stigma stereotip Betul. Karena tidak semua orang tuh sukses di umur yang sama. Nah. Morgan Freeman aja baru dapat role gede di Hollywood nomor 40-50-an. Exactly. Gitu. Cicio Manasero. Enggak, Morgan Freeman. Sorry, Morgan Freeman. Tapi dialog abangnya bagus tuh kan, Steve Jobs juga bisa buka lapangan pekerjaan. Ah iya itu bagus. Lu Kalau abang- lu jobless. Nggak, Iya, tapi itu ya, lucu kan? Bener, Itu tapi lucu. bener kan? Bener. Iya, tapi bagus lagi itu dia. Iya. Delivery-nya Asya juga bagus lah. Ya. Itu gue gedek beneran. Gedeknya Kan banyak gede sama orang deh. bukan gede sama abang yang nggak ada dagingnya. Daging Wahyu. Iya, daging Wahyu. Wahyu. Kalau kita balik lagi ke seriesnya, ini udah di minggu terakhir di minggu ini atau di minggu Fast Track udah bisa nonton episode 5. Kalau yang biasanya di minggu depan? Minggu Minggu depan. depan Minggu depan. Minggu Ya, depan. minggu depan. Ini hari apa ini? Hari Kamis? Enggak tayang ini hari apa? Jumat Sabtu. Bang. Jumat. Biasanya bisa Rabu. Berarti minggu depan. Berarti udah tayang. Minggu ini ya? Minggu Oh, ini. minggu Minggu ini Berarti- pokoknya hari Jumat atau Sabtu. Oke. Karena ada part A part B episode 5 ya. Oke, sip. Sekalian closing dari Cicio sama Asya Asya. buat soal series ini, sama penonton yang nanti mungkin yang belum pernah nonton atau yang ingin masih penasaran akan nonton nanti setelah full, apa sih yang bisa experience apa yang didapat dari series Swipe Right ini? Nah, ladies first. Saya Asya Sunsa berperan sebagai Manda. Anda? Saya Cicio Manasero berperan sebagai Rashid. Kalian harus nonton series Swipe Right, WeTV original series Swipe Right setiap Jumat dan Sabtu. Setiap Jumat dan Sabtu jam 6 sore. Kenapa harus nonton? Karena relate bro nih. Manda temenin kalian gak sendiri. Setuju. Kalau dari gue, dari yang berbeda dari yang dari tadi kita udah bahas dan yang Asya bilang, kalau cari cowok jangan yang kayak Rashid. Asik. Itu ada kisi-kisinya ya, ada kisi-kisinya kayak Rashid. Jadi jangan lupa tuh nonton series Swipe Right di platform WeTV. Betul. Nontonnya di yang legal ya. Betul. Di platformnya ya, jangan dibajak-bajak. Benul. Tolong jangan di link-link yang ilegal. Benul. Karena emang WeTV entah kenapa gampang banget dibajaknya. Oh itu gue nggak tahu kalau itu. Emang iya ya? suka ada di TikTok tuh aneh dah tiba-tiba muncul. Tapi mostly kalau series-series di platform memang banyak Ya, itu. series Makanya Makanya ntar gue itu tangkepin gue. kenapa sih suka Pel. ngebajak-bajak nggak tahu gimana caranya kok bisa mereka gitu. Jadi gitu nggak keren, itu melanggar hukum juga. Betul. Jadi nonton yang legal. Gratis juga kan ya? Gratis tapi ada fast Fast track tracknya. bayar. Kalau gratis lebih lama. Siapa yang suka sih nunggu lama? Mendingan bayar. Betul. Bayarnya nggak mahal kok. Berapa tuh kira-kira? Sekitar 7.000. Ya, 6 atau 7.000 benar. Iya, Cuma 6 atau cuma segitu 7.000. doang, jadi bisa nonton dengan Tapi bisa juga beli konten-konten bloopers dan behind the Oh, scene ada. di WeTV di appnya ada Percayalah banyak. itu beneran lucu banget. Ada bloopers gue sama Cio muntah. Iya, gara-gara Jadi ada mending yang dicek aja di suap-suapan. WeTV. Muntahnya bareng sinkron. Buah, gitu. Karena makan sushinya mayonesnya udah basi. Gitulah ya pemirsa. Iya. kok bisa sih. Tribuners. Jadi makanya Ya memang art kok bisa ya art. jadi itu jangan lupa nonton seriesnya dan thank you udah nonton konten Sparring Seleb. Jangan Thank lupa tonton terus konten-konten tribuners.com aja dan sampai jumpa, bye. Bye bye. Thank you. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.